sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Qala la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Hadisnya pendek sekali. Qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jadi pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu ada salah seorang, tentu orang ini dirahasiakan namanya, tentu orang ini adalah sahabat Nabi juga, karena dia datang bertanya kepada Rasulullah, dan kejadian ini disaksikan oleh sahabat Abu Hurairah. Orang ini di hadis ini tidak disebutkan namanya, dan ulama berbeda pendapat akan siapa orang ini. Akan tetapi sebahagian ulama juga mengatakan perdebatan siapa orang ini tidak menjadi penting. Yang menjadi penting adalah apa inti dari pertanyaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa diambil pelajaran dari pertanyaan ini. Dan begitu indahnya para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW karena ajaran beliau. Akhirnya ketika ada nasihat Nabi yang kira-kira akan diketahui sifat dari seorang sahabat, maka pasti akan dirahasiakan namanya. Dan ada juga ulama yang berusaha mencari siapa orang ini. Ya, karena itu bagian dari ma'anil hadis, makna dari hadis itu. Akan tetapi ketika ada pertanyaan sahabat yang pertanyaannya itu kira-kira membuat harum namanya, maka biasanya namanya akan disebut. Bahwa si fulan ini datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, dan Nabi menjawab. Karena Rasulullah SAW itu seorang yang luar biasa. Beliau bisa dikatakan juga seorang psikolog. Tahu karakter, detail sahabat-sahabatnya, personal dari sahabatnya Rasulullah tahu sekali. Jadi Rasulullah juga ketika menasihati mencari momen atau waktu yang kira-kira tepat untuk dinasihati. Biasanya waktu-waktu tepat untuk menasihati seorang sahabat itu adalah ketika sahabat itu bertanya kepada Nabi. Maka disitulah biasanya momen Rasulullah akan mengingat bagaimana karakter sahabat tersebut dan akan memberi nasihat sesuai dengan karakter sahabat tersebut. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali contohnya. Salah satu contohnya juga di hadis ini. Ada contoh lain. Ada seorang sahabat Nabi SAW ketika dia selalu keluar jalan, selalu hanya menemani ibunya. Ibunya saja yang selalu ditemani. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, berbakti kepada ibumu, lalu ayahmu. Maka sahabat ini selalu bersama dengan ibunya. Nabi hampir jarang sekali melihat menemani ayahnya. Padahal ayahnya juga itu harus penting untuk ditemani. Maka ketika sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Pekerjaan apa yang paling bagus? Maka disitulah Rasulullah mengingat bahwa kebiasaan sahabat ini hanya bertemu menemani ibunya. Maka Rasulullah memberi nasihat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya ibu tapi ayah juga. Berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat lain juga ketika bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, ayyul amali afdal, pekerjaan apa yang paling afdal, yang paling bagus ya Rasulullah? Dan Rasulullah SAW menjawabnya berbeda. Bukan birrul walidain yang pertama, tetapi Rasulullah menjawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sahabat ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kenapa?
Karena sahabat ini selama hidupnya Rasulullah selalu melihat bahwa sahabat ini kadang lebih mementingkan urusan lain ketimbang sholatnya, tapi tidak pernah terlambat juga, tidak pernah melalaikan sholatnya. Tetapi Rasulullah melihat seolah-olah lebih mementingkan urusan lain ketimbang sholat berjamaah atau sholat pada waktunya. Maka Rasulullah menjawab sesuai dengan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh sahabat ini. Begitulah Rasulullah SAW. Maka kita jangan heran ketika ada pertanyaan kepada Nabi, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, ayyul amali afdal, ayyul amali khair, ayyul amali habbu ilallah. Pertanyaan, amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling baik, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bermacam-macam jawabannya. Ada 4 orang sahabat bertanya 4 juga jenis jawaban yang berbeda, tergantung apa yang dibutuhkan. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW bisa mengambil keempat itu, bisa mencontohi keempat itu. Jangan kita ikuti satu hadis yang lain tidak. Itu untuk kita semua. Ketika karakter kita umpama malas sekali untuk sholat, maka yang berfungsi untuk kita adalah hadis as-sholatu ala waqtiha. Ada juga hadis lain, ayyul amali afdal al-jihad fi sabilillah. Amal yang paling afdal adalah jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah melihat sahabat ini setiap kali ada panggilan berjihad selalu saja ada alasannya. Maka ketika dia bertanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dibutuhkan karakternya. Al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah yang paling afdal. Nah, sahabat ini, kata Abu Hurairah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, anna rajulan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, datang dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat, nasihatkan kepada aku. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat. Nasihatnya singkat, jangan marah. Itu nasihat Rasulullah. Dan laki-laki ini ternyata merasa masih kurang dengan nasihat Rasulullah. Adakah nasihat yang lain? Itu sebenarnya inti permintaannya. Adakah juga nasihat lain? Tapi beliau tidak mengatakan, hanya mengatakan wa qala faraddada mirara, nasihati aku ya Rasulullah. Ulang-ulang meminta, nasihati aku. Maka Rasulullah mengatakan, la taqdab, jangan marah. Dia masih minta, nasihati aku ya Rasulullah. Rasulullah selalu mengulangi, la taqdab, jangan marah. Jadi kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW ketika meminta kepada Rasulullah itu memintanya ada 2. Yang pertama, selalu mengulangi perkataannya. Maknanya mengulangi perkataannya adalah meminta adakah yang lain selain itu. Qala ausini, nasihatkan aku, kata Rasulullah, jangan marah. Masih mau meminta nasihat lain, tetapi hanya mengulangi dengan kata, ya Rasulullah, ausini, nasihatkan kepadaku. Rasulullah juga mengulangi. Yang kedua, sahabat juga ketika diberi nasihat atau diberi petunjuk kepada dia oleh Rasulullah SAW, biasanya kalau ingin petunjuk lain, sahabat itu akan mengatakan, adakah yang lebih dari itu ya Rasulullah? Maksudnya nasihat itu gampang aku laksanakan, adakah yang lebih dari itu? Maka biasanya Rasulullah SAW kalau melihat sahabat ini cukup dengan nasihat itu dia bisa laksanakan, maka akan ditambah nasihat lain. Tapi kalau sahabat ini, begitulah Rasulullah tahu karakter sahabatnya. Tapi kalau Rasulullah tahu orang ini nasihat sedikit pun agak susah dia laksanakan, maka Rasulullah mengulang-ulang nasihat ini, la taqtub, jangan marah. Jadi makna hadis ini kata para ulama bukan jangan marah sebenarnya, tetapi kuasailah amarah. Karena karakter manusia itu juga diciptakan ada kemarahan dalam hatinya. Tidak bisa tidak, itulah manusia. Tetapi yang paling baik adalah menurut Rasulullah SAW, ayatnya juga mengatakan wal kaziminal ghaiz, orang yang bisa menguasai amarahnya. Orang-orang yang marah tetapi dia bisa kuasai dirinya ketika marah.
Jadi bukan kita dilarang marah, tetapi kita diperintahkan untuk dapat menguasai diri, bisa mengendalikan diri kita ketika kita sudah tidak bisa tahan lagi, harus marah, maka kita harus menguasai diri kita. Makna dari hadis ini bahwa menandakan boleh kita meminta wasiat. Boleh kita meminta wasiat. Kata para ulama, yang paling penting ketika kita meminta wasiat adalah harus meminta wasiat kepada orang yang hidup. Jadi tidak boleh kita meminta wasiat kepada orang yang meninggal. Nah, bagaimana juga caranya orang meninggal memberi wasiat? Ya, jadi harus kita meminta wasiat terutama kepada orang-orang yang lebih diberikan Allah Subhanahu wa taala keilmuan yang lebih kepada diri. Minta wasiat orang-orang yang seperti itu. Kemudian orang-orang termasuk juga orang tua. Minta wasiat kepada orang tua. Boleh kita meminta wasiat, bahkan ada ulama yang mewajibkan kita meminta wasiat. Kenapa? Untuk kebaikan kita. Dan meminta wasiat itu terbagi dua. Ada wasiat bil mali wa ghairil mali. Ada wasiat harta dan wasiat selain harta. Wasiat ilmu, wasiat yang lain. Kenapa ada wasiat harta? Karena seorang orang tua juga harus memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Ketika dia, kata para ulama, ketika orang itu punya kelebihan harta, ya, yang banyak, kalau tidak ada hartanya tidak juga. Tapi ketika diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus berwasiat kepada ahli warisnya bahwa kalau saya meninggal, infakkan sebagian hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala atau sumbangkan ke masjid. Itu apa? Itu demi kebaikan si pemberi wasiat. Maka kita juga disunnahkan untuk memberi wasiat. Ada juga ketika ulama memberikan penjelasan macam-macam wasiat. Jadi ada momen-momen di mana kita juga harus mendengarkan wasiat. Dan ada momen di mana orang harus memberi wasiat. Yang pertama ketika khutbah Jumat ada wasiat di situ. Maka ulama mengatakan salah satu rukun harus disebutkan oleh para khatib adalah wasiat. Tapi wasiat ini bisa membacakan ayat atau bisa langsung membacakan teksnya. Maka kita biasanya mendengar ketika khutbah Jumat, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ini wajib hukumnya, menjadi rukun Jumat. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Wasiat itu seperti dengan nasihat. Aku mewasiatkan untuk diriku dan untuk jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau membaca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setelah memberi nasihat wasiat itu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momentum Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk semua khatib memberikan wasiat ketakwaan. Tapi terkadang kita hanya menyepelekan wasiat itu sebagai jamaah. Maka harus kita setiap Jumat kita memuji Allah Subhanahu wa taala, juga berselawat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang lain bahwa boleh kita meminta wasiat kepada orang yang akan melaksanakan perjalanan jauh, safar, perjalanan jauh. Khususnya ketika orang-orang yang ingin melaksanakan perjalanan jauh untuk melaksanakan ibadah, apakah haji maupun umrah. Inilah
Salah satu contohnya, ketika ada sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab meminta izin kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku mau meminta izin untuk melaksanakan umrah ke Mekah." Karena pada saat itu Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah mengizinkan sahabatnya untuk melaksanakan umrah, dan Umar bin Khattab diberi izin. Tetapi ketika setelah diberi izin, Rasulullah meminta wasiat. Wasiat itu semacam bisa berupa nasihat, bisa juga berupa perbuatan atau doa yang harus dilakukan oleh orang yang dititipkan wasiat. Apa wasiat Rasulullah SAW kepada Umar? Kata Rasulullah, "Boleh engkau ya Umar untuk pergi umrah, tapi aku wasiatkan kepada." Apa wasiatnya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW kepada Umar, "Aku wasiatkan kepada engkau, ketika engkau sampai di Mekah atau ketika sedang melaksanakan umrah, jangan lupakan kami dalam doamu. Ikutkan kami di dalam doa. Saya dan beserta sahabat-sahabat lain yang tidak pergi umrah, doakan kami di depan Ka'bah." Jadi Rasulullah SAW, walaupun beliau Rasul, masih saja menitip doa kepada sahabatnya yang sedang melaksanakan umrah. Maka hendaknya kita, sunnahnya adalah ketika ada keluarga kita, tetangga kita ingin pergi melaksanakan ibadah haji atau umrah, titip doa, wasiatkan doa agar mereka mendoakan kita di Makkah dan Madinah ketika pelaksanaan ibadah umrah. Boleh kita berdoa. Kemudian orang-orang yang safar juga, ya, meninggalkan orang-orang. Jadi yang pergi juga itu harus memberi wasiat. Ya, sunnahnya memberi wasiat kepada orang-orang yang ditinggalkan. Ya, jadi kita yang ingin pergi, maka kita juga beri wasiat. Apakah wasiat doa juga, ya, atau wasiat yang lain? Karena kita ingin melaksanakan safar, ingin berpisah dari keluarga kita, maka apalagi kita punya diberikan harta yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga wasiatkan agar ketika kita meninggal dalam perjalanan sudah diatur memang harta kita ingin kemana, ingin diwasiatkan kemana, disedekahkan, disumbangkan, diinfakkan kemana. Itu juga wasiat. Maka ulama mengatakan dalam hal ini boleh, bahkan harus juga ada ulama mengharuskan untuk berwasiat, harus berwasiat orang-orang yang kaya. Paling tidak berwasiat kepada ahli waris. Nah, itulah wasiat. Adapun mengenai definisi marah, al-ghadab, kata al-ghadab, kata para ulama, al-ghadab diddur ridha wa qad ikhtalafu fi haddihi. Marah itu adalah, ini berbeda ulama pendapat, wa qad ikhtalafu, mereka berbeda pendapat. Akan tetapi kebanyakan mengatakan marah itu kebalikan atau lawan dari kata ar-ridha, kerelaan. Ya. Jadi ketika para ulama memberikan nasihat, ketika ingin menguasai marah yang ada pada diri kita, maka lihatlah keridhaan kita. Ketika kita marah, ada amarah yang timbul dalam hati kita, maka di situ sebenarnya ada ketidakridhaan di dalam hati kita. Maka bagaimana cara lebih memunculkan keridhaan adalah menguasai amarah. Ketika ada hal-hal yang wajib, karena ada juga marah yang wajib. Kata para ulama, ada bahkan ulama memberikan pembagian marah itu terbagi 3. Ada marah yang wajib, ada marah yang sunnah, yang boleh, ada marah yang haram, tidak boleh dilakukan. Ya. Bahkan Syekh Athayyah Salim menceritakan
Al-ghadabu salah satu aqsami, marah itu terbagi tiga. Al-ghadabul akhdar wa aswad wa ahmar. Marah itu ada tiga. Ada marah yang warna hijau, marah yang warna hitam, dan marah yang berwarna merah. Jadi pakai bahasa warna. Beliau mengatakan bahwa al-ghadabul akhdar, marah yang hijau, adalah marah yang terpuji, ya, bahkan diperintahkan. Jadi ada marah yang wajib, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala atau agama Allah Subhanahu wa ta'ala dinistakan, ya. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran syariat, dan Rasulullah SAW pernah mencontohkan. Tapi marahnya Rasulullah itu tidak sampai menyakiti fisik, cuma menampakkan bagaimana kemarahan beliau ketika ada hal-hal yang memang harus kita marah, apalagi ketika ada pelanggaran atau agama Allah Subhanahu wa ta'ala dinistakan. Salah satu contohnya, kapan Rasulullah marah? Rasulullah marah terhadap sahabatnya namanya Usama. Jadi Usama ini pernah 2 kali dapat marah besar dari Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika, jadi jangan kira Rasulullah tidak pernah marah kepada sahabatnya, tapi marahnya Rasulullah tidak pernah menyakiti, cuma keluar kata-katanya, tapi kata-katanya itu selalu bermakna juga. Dan kata-kata Rasulullah SAW baik ketika marah maupun tidak, maka itu juga akan ketika berkonsekuensi hukum, maka akan menimbulkan hukum juga. Salah satu contohnya di sini, Rasulullah marah kepada Usama bin Zaid ketika Usama bin Zaid sedang berperang 1 lawan 1. Jadi dia menghadapi seorang musyrik 1 lawan 1, dan musyrik itu sudah terdesak, tidak ada lagi jalan untuk lari. Pokoknya dia sudah hampir mau dibunuh oleh Usama. Lantas tiba-tiba seorang musyrik itu mengingat bahwa ketika orang bersyahadat maka pasti selamat nyawanya. Maka ketika ingin ditebas, maka musyrik itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia bersyahadat masuk Islam. Lantas Usama mengira di dalam hatinya bahwa orang ini hanya pura-pura untuk menyelamatkan diri, tetap dia bunuh. Dan kasus itu terdengar sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memanggil Usama dan marah besar. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau bunuh wahai Usama? Kata Usama, dia hanya berpura-pura ya Rasulullah mengucapkan syahadat supaya tidak saya bunuh. Hanya pura-pura. Kata Rasulullah SAW, kau tahu isi hatinya? Maka Usama tidak. Rasulullah melanjutkan kata-katanya, kalau engkau mau coba tebas dadanya, cari di hatinya, apakah dia betul-betul pura-pura atau tidak. Rasulullah marah seperti itu. Maka Usama terdiam, merah bukan musuh. Jadi orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tidak tahu apakah dia pura-pura atau tidak. Setidaknya dia telah berikrar syahadat masuk Islam, maka haram untuk dimusuhi, haram untuk ditumpahkan darah. Rasulullah SAW sangat marah kepada sahabatnya. Yang kasus kedua, Rasulullah juga marah sama dengan sahabat yang sama juga. Kenapa? Karena ada kasus, nah ini juga yang terjadi di kita. Jadi kisah-kisah yang terjadi kepada Rasulullah SAW sebenarnya menjadi contoh untuk kita. Bahkan keluar hadisnya di kasus pertama tadi ini menjadi hukum bagi kita bahwa walaupun orang berpura-pura untuk melaksanakan syahadat, melakukan atau mengucapkan syahadat, setidaknya dia sudah berikrar syahadat, maka secara hukum zahir yang kita lihat dia sudah muslim. Maka haknya sama, hak dan kewajibannya sama sebagai seorang muslim. Maka keluar kaidah para ulama, nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair.
Kita hanya bisa berhukum apa yang tampak, ya, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak tampak. Karena kita tidak tahu isi hatinya. Kita hanya tahu kulitnya. Maka di kulitnya itu kita bisa berhukum. Ketika dia sudah berikrar, kita sudah hukumi dia sebagai seorang muslim. Adapun hatinya pura-pura atau tidak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidahnya. Nahnu nahkum bil zawahir, wallahu yatawalla bis-sirah. Kasus yang kedua, ini juga menjadi contoh bagi kita. Pernah di Arab jahiliyah, karena ada namanya status, ya, status sosial pada masa itu. Mungkin juga sekarang ada status sosial, ada yang bangsawan, ada orang-orang biasa. Pernah suatu ketika ada seorang bangsawan yang Arab pada masa jahiliyah dulu, pada masa Rasulullah SAW, yang mencuri. Akan tetapi karena statusnya dia bangsawan, maka direlakan, dibiarkan dia, tidak jatuh hukum, tidak ditegakkan hukum. Tapi ketika ada orang miskin yang mencuri, maksudnya miskin dan status bangsawannya tidak rendah, statusnya, status sosialnya rendah, maka baru ditegakkan hukum atasnya. Dan sahabat ini, Usama ini mengatakan kepada Rasulullah, meminta, karena ada salah seorang karena Rasulullah SAW pada saat di Madinah, bukan Rasulullah berfungsi bukan hanya sebagai seorang nabi saja, tetapi seluruh orang sepakat Rasulullah diangkat sebagai kepala negara pada saat itu. Maka status hukum dia harus tegakkan, bukan hanya kepada seorang muslim, kepada non muslim juga, karena dia kepala daerah, statusnya kepala daerah. Nah, suatu ketika ada seorang bangsawan yang mencuri, dan Rasulullah ingin menegakkan hukum kepadanya. Keluarga sahabat, keluarga yang mencuri datang kepada Usama, meminta kepada Usama, melobi Rasulullah SAW agar tidak menjatuhi hukuman kasus pencurian kepada bangsawan tersebut. Maka menghadaplah Usama, marah lagi Rasulullah SAW gara-gara itu. Rasulullah marah kepada Usama karena itu. Kata Rasulullah, maka keluar hadisnya Rasulullah SAW, wahai sahabat, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak Muhammad, anak Rasulullah, anak kepala daerah, anak presiden, ya, mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu marah Rasulullah dengan nada tinggi mengungkapkan itu. Jadi kita tidak boleh pilih hati, ya, dalam masalah hukum. Ketika layak untuk ditegakkan hukum, maka harus ditegakkan. Nah, kita lihat coba masa sekarang, ada orang yang punya jabatan, yang punya status sosial, kadang hukum tumpul badannya, tapi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu marah yang diwajibkan. Wal ghadabul aswad, adapun marah yang hitam, ya, adalah marah yang buruk bagi kesehatan manusia. Ya. Wal ghadabul aswad huwa allati ya'ma al-basira wa yatmasul basar. Dia akan menjadikan mata merah, emosi tinggi. Dan itu kata ulama didasari hawa nafsu semata. Bukan karena cintanya kepada Allah, agama Allah, tetapi hanya atas dasar hawa nafsu. Nah, marah ini yang ketika tidak dikendalikan, kata para ulama, hati-hati, bisa jadi berdampak pada kesehatan mental kita, berdampak pada kesehatan fisik kita. Jadi orang-orang yang mudah marah itu akan terganggu mentalnya dan terganggu fisiknya. Ini penjelasan dari para ulama. Syekh Al-Qa'ilah. Jadi itu yang disebut dengan al-ghadabul aswad, marah hitam. Wal ghadabul ahmar, adapun marah yang merah, ada hijau, hitam dan merah. Al ghadabu ala asya'i at-tawabahu alladhi yuthiru lisan, marah terhadap segala hal yang membawa dampak pada manusia tetapi masih dalam batas-batas wajar. Ini yang marah yang natural. Jadi ketika ada perbuatan umpama keluarga kita, anak kita yang wajib kita marah,
ya, yang natural kita sebagai orang tua marah, maka itu boleh. Tetapi kita tidak boleh menyakiti fisik. Anak-anak kita ketika ada yang berbuat marah, ada yang berbuat sesuatu yang mengundang amarah dari orang tua sebagai seorang orang tua, maka boleh saja kita marah, tetapi tidak boleh menyakiti fisik. Ada salah seorang pakar parenting mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita marah dan layak untuk memukul, sudah layak untuk memukul anak-anak kita, maka kita panggil beristighfar dulu sebanyak-banyaknya, baru kita pukul dia dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kenapa? Semoga marah kita bukan marah hawa nafsu, tetapi marah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ ketika kita pukul ada doa yang semoga dia berubah. Berarti ketika kita pukul bukan berdasarkan hawa nafsu, berarti tidak menyakiti anak-anak kita. Nah, seperti itu yang diajarkan oleh para pakar bagaimana mengelola emosi kita, khususnya orang tua, kepada anak-anak kita. Maka ulama memberikan nasihat. Itu tadi salah satu caranya ketika kita marah adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir. Kemudian dalam berzikir itu ternyata masih ada kemarahan, karena al-ghadab, marah itu seperti syaitan, dan syaitan itu terbuat dari api. Maka marah itu sama seperti api. Maka cara selanjutnya ketika masih marah berwudu, tenangkan dengan air wudu, ya, karena seolah-olah api itu disiram dengan air. Maka ulama mengatakan berwudu. Ketika masih marah, maksudnya masih ada emosi dalam diri kita, ketika kita sedang berdiri, maka tundukkan. Kenapa? Karena marah itu dari api. Syaitan diciptakan dari kemarahan, dari api, ya. Maka ketika kita berdiri, maka tundukkan, paksakan diri kita untuk menundukkan amarah dengan cara mengambil posisi yang lebih rendah. Itu nasihat ulama, mengambil posisi yang lebih rendah. Maka kita biasa dengarkan nasihat ketika ada orang marah, dia berdiri maka duduklah. Ketika masih marah maka baring. Ya, seperti itu, mengambil posisi yang lebih rendah. Supaya kenapa? Kita tidak mudah tergoda oleh syaitan melanjutkan amarah itu. Karena biasanya ketika kita marah akan berdiri. Orang-orang dulu ketika marah maka pasti akan langsung berdiri, angkat kursi, lempar apa, lempar barang. Nah, kata para ulama, duduklah. Ketika masih belum reda maka balinglah. Jadi banyak cara dari para ulama kita untuk meredakan amarah, dengan zikir, dengan berwudu, membasahi diri kita, paling bagusnya berwudu. Ada juga menambahkan dengan mandi, ya, untuk mendinginkan suasana hati kita. Ada juga selanjutnya mengambil posisi yang lebih rendah. Kalau kita sedang berdiri maka duduk, ketika kita duduk maka baring. Atau paling tidak ada ulama yang menasihati kami dulu, ketika Anda marah sudah dalam posisi duduk dan tidak bisa berbaring, maka sujudlah. Tundukkan amarah itu, tundukkan godaan syaitan itu dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujudlah dan zikir di situ. Terserah zikirnya seperti apa. Apakah Allahu Akbar, Allah yang lebih besar ketimbang godaan syaitan, atau zikir-zikir yang lain. Semoga hadis singkat ini bermanfaat bagi kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.